Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi Amel, anak-anak milenium, terutama untuk jurusan akuntansi keuangan dan lembaga kelas 11. Juga boleh juga untuk baby boomers mungkin yang ingin belajar bersama mengenai mata pelajaran mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Mata pelajaran ini merupakan unit ketujuh dari teknisi akuntansi junior. Baik, sebelum membuka aplikasi tersebut, kita akan simak dulu soal yang sudah disediakan. Baik, ini adalah soalnya. Materi soal kompetensi disediakan oleh pelatih tempat kerja di SMK Bhinneka. Nah, yang harus dilakukan adalah nanti Amel, anak-anak milenial, bisa menyimak link yang akan dibuatkan, terus menyimpulkannya dan menguploadnya. Semua kegiatan itu hanya membutuhkan waktu 30 menit. Nah, kita langsung masuk ke soal. Ini adalah soal dalam menyiapkan data awal perusahaan. Di data awal perusahaan itu terdapat informasi umum. Sebenarnya informasi umum ini mulai dari nama perusahaan sampai NPWP. Tapi yang berkaitan dengan data awal perusahaan biasanya adalah nama perusahaan sampai alamat email. Ini berkaitan dengan identitas perusahaan. Baik, kita masuk ke program komputernya. Yang dipilih adalah Mayob Accounting versi 18 ED. Mengapa memilih Mayob? Karena ini adalah program akuntansi yang mudah dipelajari oleh vocational high school atau SMK. Nah, di tampilan awal Mayob ini terdapat 5 tombol penting. Yang pertama adalah Open Your Company File untuk membuka file perusahaan yang pernah kita buat. Sedangkan yang kedua adalah Create New Company File, membuat file perusahaan baru. Yang ketiga, Explore the Sample Company untuk mengeksplor contoh perusahaan yang disediakan oleh Mayob. Yang keempat adalah What's New in this version, apa yang terbarukan di versi ini. Dan yang terakhir adalah Exit Mayob Accounting, adalah untuk keluar dari aplikasi Mayob Accounting. Karena tadi kita sudah menyimak soal untuk data awal perusahaan, maka kita akan pilih Create a New Company File untuk menginputnya. Baik, di sebelah kiri ada tombol Introduction yang nanti akan selalu berpindah-pindah ketika kita klik tombol Next. Ada ucapan Welcome to the Mayob New Company File Assistant. Selamat datang di panduan file perusahaan baru Mayob. Nah, kita klik Next, maka akan pindah ke Company Information. Enter information about your company. Enter information about your company, karena tadi kita sudah tahu PT-nya adalah Bhinneka Cemerlang. Belakangnya gunakan nama masing-masing supaya nanti ketika pas praktikum di lab tidak tertukar. Alamatnya kita masukkan juga, Kertabumi nomor 42 Karawang, dan phone numbernya 0267 403 442, sedangkan alamat faxnya 0267 403 441. Sedangkan email addressnya Bhinneka Cemerlang @gmail.com. Kita bisa langsung klik next. Nah, ini akan pindah ke accounting information. Ingat, antara company information dan accounting information ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Company information ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas perusahaan, mulai dari nama perusahaan sampai alamat email address. Sedangkan accounting information ini berkaitan dengan data pembukuan, informasi data pembukuan perusahaan. Makanya Mayob menginginkan tell us about your accounting year, ceritakan kepada kami mengenai tahun pembukuan Anda. Nah, current financial year-nya, karena tadi kita sudah ketahui bahwa sistem pencatatannya menggunakan accrual basics 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan enter of transition-nya juga Desember, maka kita bisa melakukan entry di sini 2019. Sekarang ada pertanyaan lagi, when does your current financial year end? Kapan tahun pembukaan Anda berakhir? Last month of financial year-nya itu bulan apa terakhirnya? Karena tadi sampai dengan 31 Desember, maka kita entry juga Desember. Mayob Accounting requires that you choose a conversion month. Mayob Accounting menginginkan Anda untuk memilih
bulan yang digunakan. The conversion month, bulan yang digunakan, in the month in which you choose at the begin in transaction. Jadi bulan yang digunakan itu adalah yang dipilih oleh Anda untuk memulai entry transaksi, yaitu Desember juga. Baik, most companies use 12 accounting period for reporting purpose. Jadi kebanyakan perusahaan menggunakan 12 periode akuntansi untuk tujuan pelaporan. A few use a 13th period to record adjustment. Sedikit yang menggunakan 13 periode untuk mencatat penyesuaian. Which do you prefer? Mana yang disiapkan? Number of accounting periodnya itu ada 2 pilihan. Yang disiapkan bisa 12, bisa juga 13 periode. Nah, kita pilih yang 13 karena kedepannya jika kita mendapatkan soal adjustment atau penyesuaian, maka nanti untuk pembuatan laporan pun kita harus menyajikan yang 13 periode biasanya. Kita next. Nah, di sini ada konfirmasi ulang. Your financial year is January 1, 2019 to December 31, 2019. Tahun pembukuan mulai dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. You have selected certain accounting periods for financial year. Jadi kita memiliki 13 periode akuntansi per 1 tahun pembukuan. Your conversion month is December 1, 2019. Jadi bulan yang digunakan untuk mengentry transaksi dimulai dari 1 Desember 2019. Kita bisa next. Nah, account list ini ada pembuatan daftar nama akun. Ada pilihan yang bisa kita pilih. Di sini diminta select the option that most fits your needs. Mana yang akan kita pilih sesuai dengan keperluan. I would like to start with one of the list provided by Mayob Accounting. Saya lebih menyukai memulainya dengan menggunakan daftar nama akun yang disediakan oleh Mayob Accounting. Ini biasanya banyak mengedit karena banyak yang tidak sesuai. Yang kedua, I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Saya lebih menyukai mengimport daftar nama akun dari daftar nama akun yang sudah disiapkan oleh staf akuntan saya setelah saya selesai membuat file perusahaan. Biasanya filenya berupa TXT. Sedangkan yang ketiga, I would like to build my own account list once I began using Mayob Accounting. Saya lebih menyukai membuat daftar nama akun sendiri sekaligus untuk memulai menggunakan Mayob Accounting. Ini biasanya lebih fleksibel. Kita bisa klik next. Setelah itu kita diminta untuk create your company file. Your new company file will automatically be named the same as your company name. Ini di sini diterangkan bahwa file perusahaan baru Anda akan secara otomatis dijadikan nama untuk filenya. Jadi seperti itu. Jadi nama perusahaan yang sudah diinput akan menjadi file kita. Seperti ini di drive C, Mayob versi 18 ed Bhinneka Cemerlang cucu.mayo. Nah, kalau misalnya kita ingin merubah lokasi penyimpanan, kita bisa lakukan change. Kalau sudah, kita bisa membukanya. Ya, masuk ke drive D. Kita masuk ke IHT SMK Bhinneka 2020 11 AK. Ya, kita save. Ya, yes. Baik. Ini sudah berubah ke drive D, IHT, Bhinneka Cemerlang, cucu.mayo. Nah, kita next. Akan masuk ke conclusion. Akhirnya adalah ucapan terima kasih. Congratulations. Thank you for becoming an Mayob customer. Terima kasih sudah datang, sudah mengunjungi layanan Mayob. Ada 2 pilihan, setup assistant dan command center. Kalau misalkan anak-anak milenial tidak melakukan perubahan settingan, maka tidak usah memilih setup assistant, tetapi memilih command center saja. Di command center tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan command center. Nanti kalau misalkan untuk memulai ke materi selanjutnya, kita harus pastikan dulu buka setup, buka company information. Nah, di sini kita pastikan apa yang sudah kita input tidak salah. Di sini conversion month-nya adalah Desember, current finansialnya 2019, last month-nya juga Desember, dan accounting period-nya 13 periode. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat.
Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi